Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hasrul Mutapang selaku moderator dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di episode pertama kali ini podcast kita dengan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Hendri Surya Prastia. Saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Baik. Mungkin yang pertama pertanyaan dari teman-teman nih, khususnya teman-teman dari mahasiswa baru nih Mas. DPM itu seperti apa sih? Mungkin bisa diberikan gambaran penjelasannya seperti apa gitu. Iya. DPM itu seperti apa ya? Iya. DPM. DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, yaitu perwakilan dari seluruh mahasiswa atau seluruh prodi yang ada di UNP ini, seperti itu. Nah, untuk untuk DPM itu sebagai lembaga legislatif, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Jadi kumpulan beberapa mahasiswa dari beberapa fakultas gitu ya. Betul. Kalau untuk kedudukannya, maksudnya kedudukannya itu sama seperti BEM atau sama seperti apa? Oh iya. Nah, untuk kedudukan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa yaitu setara dengan BEM Universitas, seperti itu. Soalnya apa? DPM itu sebagai badan legislatif untuk pengawasan dari seluruh ormawa-ormawa. Maka dari itu ya salah satu jajaran tertinggi yaitu DPM. Selanjutnya itu mungkin tupoksi Mas dari DPM sendiri, mungkin tugasnya itu seperti apa, terus dijalankannya itu gimana gitu, maksudnya gambarannya seperti apa gitu. Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih. Terkait tupoksi dari DPM itu sebagai badan legislatif atau pengawas yang tadi saya bicarakan, yaitu mengawasi seluruh ormawa-lemawa yang ada di Universitas Nusantara PGRI Kediri, seperti itu. Nah, salah satu tupoksi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa yaitu menjaring aspirasi dari mahasiswa seluruh Universitas Nusantara PGRI ini, seperti itu. Bisa dibilang seperti wadah gitu. Nah, wadah untuk penjaringan aspirasi atau rumah aspirasi bagi mahasiswa yang ada di kampus kita, gitu. Kalau visi misi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa itu seperti apa sih, mungkin penjelasannya gitu? Iya. Untuk visi misi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa yaitu menjadikan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang yang aktif, progresif dan aspiratif, seperti itu. Nah, untuk misinya yaitu menjalankan tupoksi yang tertera dalam undang-undang atau ADART yang ada di negara mahasiswa, seperti itu. Ya. Selanjutnya mungkin di DPM sendiri itu ada berapa komisi gitu ya, maksudnya ada berapa komisi dan tugas-tugasnya itu seperti apa. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang notabene mungkin belum kenal dengan DPM bisa tahu gitu, dijelaskan secara singkat. Oh ya. Di DPM sendiri terdapat 4 komisi. Nah, di belakang ini kan ada logo salah satu komisi-komisi. Yeah. Nah, terdapat 4 komisi, yaitu Komisi 1 sebagai bidang internal yang mengurusi aspirasi dari seluruh mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Lalu jika ada masalah di ormawa-lemawa itu yang menyelesaikan adalah Komisi 1, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah Komisi 2, yaitu sebagai eksternal untuk yang mengurusi di luar kampus seperti FL2MI. FL2MI itu kayak perkumpulan DPM di seluruh Indonesia, seperti itu. Dan di Komisi 2 itu juga bisa mengadakan audiensi dengan DPRD kota dan lain sebagainya, seperti itu. Itu ranahnya dari komisi eksternal. Eksternal gitu. Ya, bidang eksternal. Komisi 2. Betul. Nah, selanjutnya di Komisi 3. Nah, untuk Komisi 3 itu bagian perumusan perundang-undangan. Ya, ADART atau aturan-aturan yang kita gunakan di negara mahasiswa itu dibuat oleh Komisi 3 sebagai perancangannya, seperti itu. Selanjutnya dari komisi berapa? 4 mungkin? Iya, betul.
Untuk Komisi 4 itu sebagai administrasi dan keuangan. Itu untuk pengawasan administrasi dari Ormawa-Limawa yang ada di kampus kita. Dan untuk keuangan yaitu pengawasan keuangan yang ada di Universitas Nusantara PGRI kita. Jadi ranahnya di setiap komisi itu beda-beda ya. Kalau di komisi 1 Iya. lingkupnya internalnya kampus, komisi 2 eksternalnya kampus, betul. seperti itu. Iya. Komisi 3 perundang-undangan, komisi 4 di bidang administrasi seperti itu ya. Ya betul. Kalau pengalamannya Mas Hendri sendiri sewaktu jadi ketua di DPM ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya seperti itu. Pengalaman sebagai ketua DPM atau sebelum Sebagai ketua DPM mungkin nanti bisa dijelaskan dulunya itu di anggota apa pengalamannya di DPM gitu. Oh iya. Sampai sekarang bisa jadi ketua gitu. Oh iya. Diceritakan. Nah, untuk pengalaman saya di DPM itu dulu periode sebelum saya itu saya udah mengikuti DPM. Dulu itu saya sebagai ketua komisi 1. Nah, ya bidang internal ya, yang mengurusi permasalahan yang ada di Ormawa-Limawa dan lain sebagainya. Jika ada aspirasi kita ke rektorat untuk menanyakan aspirasi tersebut untuk pengawalan, lalu membuat audiensi dengan rektorat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, setelah itu saya mengajukan diri sebagai ketua dan sampai saat ini. Itu sejak 2000 berapa? Maksudnya mengajukan diri jadi ketua itu dari tahun berapa nih? Dari tahun berapa sampai sekarang ini? Iya. Untuk pengajuan saya sebagai ketua itu pada saat pemira yang tahun ini kalau nggak salah. Oh, tahun ini. Iya. Bulan apa ya? Saya lupa. Tapi pada saat pemira itu. Jadi tahun ini gitu ya? Ya betul. Baru. Kesan-kesan dari ketua itu gimana sih Mas? Ya pesan ya. Ya kesannya yaitu saya senang sih. Apalagi teman-teman yang Aktif betul seperti itu. Dan alhamdulillah saya merasakan ada keluarga gitu, seperti keluarga di Dewan Perwakilan Mahasiswa ini seperti itu. Soalnya ya kita kalau ada masalah saling membantu dan lain sebagainya seperti itu. Nah. Terus kedudukan Dewan Perwakilan Mahasiswa ini di NEMA itu setara dengan BEM Universitas ya yang dikatakan tadi. Nah, misalkan mahasiswa baru itu ketika mau mengadu, maksudnya ketika ada problem mau mengadu ke DPM itu alur-alurnya seperti apa? Mungkin nanti teman-teman kita yang baru masuk jadi mahasiswa ke UNP ini bisa biar tahu, maksudnya kita laporannya kemana gitu. Ya, betul. Yang pertama itu kan di negara mahasiswa kan ada strukturnya seperti itu. Yang tingkat bawah itu biasanya Hima-Prodi. Nah, jika teman-teman maba itu memiliki masalah dengan yang lingkupnya itu Hima-Prodi, mungkin bisa melapor ke Hima-Prodi seperti itu. Soalnya salah satu tupoksi dari Hima-Prodi itu menyampaikan aspirasi juga seperti itu. Lalu jika tingkatnya fakultas mungkin bisa aspirasi itu bisa disampaikan ke BEM fakultas. Iya, soalnya menaungi terkait fakultas. Nah, jika lingkupnya itu universitas itu bisa disampaikan ke DPM. Ya, itu ada strukturnya ya. Jadi harus ikut strukturnya, misalkan dari bawah dulu langsung ke atas. Kalau langsung dari mahasiswa sendiri naik ke DPM gitu, itu gimana? Maksudnya boleh atau enggak, atau secara tatanannya memang enggak boleh atau seperti apa? Kalau dari mahasiswa sendiri langsung ke DPM itu boleh gitu ya. Sebenarnya boleh, tapi ya nanti itu loh untuk teman-teman Hima, teman-teman BEM itu nanti ya nggak menjalankan tupoksinya. Soalnya salah satu tupoksi dari itu ya itu sebagai aspirasi juga. Seperti itu.
Tapi kan nggak memungkiri kan teman-teman nanti yang masuk di UNP, teman-teman maba nanti yang masuk di UNP kan nggak semuanya ikut organisasi, nggak semuanya ikut UKM dan lain sebagainya. Yang misalkan teman-teman yang nggak ikut nanti kan bisa tahu informasinya dari podcast kita hari ini. Iya, Mas. betul. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjadi pengurus atau menjadi anggota di Dewan Perwakilan Mahasiswa? Mas? Nah, betul. Kemarin di IG DPM juga banyak yang menanyakan terkait ini. Ini bisa dijelaskan Iya, sekalian betul. ini. Untuk syarat ya. Syarat-syaratnya. Syarat itu untuk menjadi anggota BPM yaitu minimal itu semester 3. Minimal semester 3. Nah, betul. Dan itu sudah pernah mengikuti Hima Prodi minimal 1 periode. Iya. Gitu. Nah, nanti di dalam persyaratan juga ada surat rekom dari Hima Prodi. Nanti pada saat musma itu musyawarah dari musyawarah Hima Prodi. Iya. Nah, itu nanti di pleno terakhir atau musyawarah terakhir itu ada pendelegasian Siapa yang masuk gitu ya? betul sama siapa yang masuk. Nah, untuk tiap-tiap Hima Prodi itu memiliki jumlah delegasi, Iya. yaitu kalau di undang-undang dan ada ART itu 100 banding 1. Nah, Sebagai satu. betul. Maksudnya gimana itu? Maksudnya yaitu jika ibaratnya di sini Hima bahasa Inggris ya, Iya. itu untuk jumlah mahasiswa dari tingkat 4 sampai tingkat 1 itu 200. Nah, nanti dari Hima Prodi bahasa Inggris itu mendelegasikan 2 orang untuk seperti masuk ke itu. BPM seperti itu. Ya. Perwakilan gitu ya. Betul. Itu berlaku untuk semua fakultas, semua jurusan seperti itu, maksudnya banding 1 seperti itu. Iya, betul, banding 1. Kalau mungkin syarat-syarat tertentu ada nggak? Misalkan dari semester 1 ingin ikut, mas aku ingin ikut DPM di semester 1 langsung naik ke DPM bisa nggak? Misalkan ada yang tanya seperti itu. Bisa nggak? Kalau seperti itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Jadi harus ke Hima dulu Harus gitu ke ya. Hima dulu. Mungkin dari teman-teman maba itu bisa berproses dulu ke Hima, lalu mau masuk ke DPM bisa. BEM-F, BEM-U bisa gitu. Jadi setidaknya harus punya pengalaman di lingkupnya Hima seperti itu ya. Betul, memiliki bekal dari Hima itu ya, benar, untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Iya. Gitu. Selanjutnya itu alamat kompleknya DPM gimana mas? Maksudnya alamat sekretariatnya, UNP, DPM di UNP. Oh, untuk sekretariatan dari DPM itu ada di kampus 1 dan itu ada di gedung Ormawa Lemawa. Biasanya belakang sendiri lah di kampus 1. Nah, untuk lebih tepatnya itu sebelahnya dari sekretariatan Pick Air dan Basket, dan di bawahnya ada di bawah BEM-U. BEM Universitas gitu ya. Nah, betul. Jadi kompleknya di sini tuh maksudnya semua organisasi, semua lembaga mahasiswa itu jadi satu di sini atau pisah-pisah? Soalnya kan kampus kita, kampus UNP kan juga ada 5 kampus gitu ya. Iya, betul. Atau mungkin dipecah-pecah organisasinya, ada yang di kampus 1, 2, 3, atau semuanya memang sekretariatnya ditaruh di kampus 1 seperti itu. Nah, untuk sekretariatan itu semuanya ada di kampus 1. Biar apa? Biar memudahkan dari teman-teman Ormawa Lemawa itu untuk menjalankan aktivitasnya. Mungkin lebih enak untuk berkoordinasi gitu ya. Seperti itu ya. Selanjutnya mungkin alur pengaduan mahasiswa nih mas. Alur pengaduan mahasiswa dalam hal pengaduan masalah, pengaduan mungkin seputar kampus gitu, seputar tentang organisasinya, lembaganya gitu. Alur pengaduannya seperti apa? Alurnya yang benar gitu mas maksudnya. Kalau alur yang benar itu ya sesuai dengan lingkup masalahnya. Lingkup masalah. Kayak Hima, di Hima ya nanti laporannya ke Hima Prodi. Kalau lingkupnya fakultas ya di BEM-F. Kalau universitas ya di DPM seperti itu. Tapi kalau teman-teman itu langsung ke DPM, biasanya ya kalau aspirasi dari teman-teman itu terkait keuangan kampus. Ya. Mas, ini SPP kok gini dan lain sebagainya. Itu nanti langsung ke DPM juga bisa seperti itu.
nanti langsung datang aja ke kantornya DPM, atau enggak bisa chat ke apa ya, kontak person yang ada di Instagram DPM seperti itu. Selanjutnya mungkin dari pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Iya. Dari teman-teman itu ada yang tanya gitu, misalkan ketika nanti mau masuk ke DPM, kita itu maksudnya yang perlu dipersiapkan itu apa? Maksudnya dalam artian gini, kita kan menjadi mahasiswa baru gitu kan, belum sepenuhnya mengetahui tentang negara mahasiswa, belum sepenuhnya mengetahui tentang lembaga dan organisasinya seperti itu. Mungkin bekal-bekalnya apa gitu Mas? Nah, bekal-bekal dari mahasiswa yang ingin masuk ke DPM ya. Untuk bekal-bekalnya yaitu setidaknya dari teman-teman yang ingin masuk ke DPM itu apa ya, mengenal seluk-beluk yang ada di negara mahasiswa seperti itu. Kayak apa ya, UKM-nya apa aja, terus tupoksi dari Hima apa dan lain sebagainya seperti itu. Nanti juga apa ya, setidaknya dari teman-teman yang ingin memasuki DPM itu sudah tahu terkait peraturan yang ada di NEMA itu seperti apa dan lain sebagainya. Setidaknya ada bekal yang bisa dibawa ke DPM untuk lebih diasah lagi. Gitu. Selanjutnya struktur kepengurusan di DPM itu selain ketua itu ada apa aja Mas? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, saya jelaskan terkait struktur. Ya, struktur yang ada di DPM itu yaitu yang pertama ketua ya. Jelas. Yang selanjutnya yaitu wakil. Ketua. Lalu ada sekretaris, yaitu di sekretaris itu dibagi menjadi dua, yaitu sekretaris 1 dan sekretaris 2 gitu. Mungkin dari sekretaris 1 itu mempunyai tugas sendiri, atau sekretaris 1, 2 itu saling membackup gitu mungkin, atau mungkin dua-duanya itu mempunyai tugas masing-masing gitu. Untuk sekretaris 1 dan 2 itu apa ya, saling membackup gitu. Ya, betul. Membackup jika sekretaris 1 kewalahan untuk menangani surat atau mengirim surat, membuat surat dan lain sebagainya, itu nanti di backup oleh sekretaris 2 seperti itu. Ya. Selanjutnya? Yang selanjutnya yaitu bendahara. Bendahara pun juga dibagi menjadi dua, yaitu bendahara 1 dan bendahara 2. Tupoksinya juga sama, maksudnya saling membackup gitu, atau mungkin di bendahara itu kan di bagian yang paling krusial gitu ya Mas, maksudnya mengurusi bagian keuangan gitu kan, maksudnya yang satu bawa uang, yang satu catat atau gimana, atau mereka dua-duanya saling membantu gitu? Kalau di bendahara itu kedua-duanya saling membantu, membackup satu sama lain seperti itu. Ya nanti untuk urusan terkait tugas atau tupoksi 1 dan 2 itu bisa apa ya, bendahara 1 dan 2 itu merundingkan terkait seumpama gini, bendahara 2 apa ya, menangani terkait kas yang ada di DPM, ya itu juga bisa. Nah, untuk bendahara 1 keuangan yang diturunkan dari lembaga itu juga bisa. Jadi peranannya keuangan dari kampus yang turun ke DPM itu masuknya langsung ke bendahara gitu. Iya. Nanti kan dikelola untuk bahan LPG-an dari bendahara itu. Selanjutnya kembali ke kampus mungkin LPG-nya seperti itu maksudnya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya nih dari teman-teman, ada yang bertanya itu seperti ini Mas, mungkin Mas nanti kalau masuk ke DPM itu bisa nggak sih double ke organisasi ataupun ke Hima seperti itu, bisa nggak? Maksudnya gini, kalau kita udah terjun di DPM, masuk ke DPM itu bisa nggak sih sambil double di organisasi yang lain gitu, maksudnya dalam satu lingkup NEMA gitu? Nah, atau mungkin cuman di DPM aja atau seperti apa, bisa dijelaskan Mas? Oh iya, terkait jika sudah masuk ke DPM ya, itu bisa double ke Ormawa yang lainnya atau tidak, itu bisa. Saya sendiri pun dulu pada saat apa ya, di DPM yang periode lalu itu, dan bahkan sampai sekarang itu saya juga mendouble di Hima Prodi Bahasa Inggris itu, lalu di UKM Caraka, FIB Caraka itu. Jadi bisa mendouble gitu ya. Tapi untuk mendoubelnya nanti itu apa ya, untuk anggota DPM itu dilarang menjadi pengurus inti.
di ormawa yang lain. Jadi hanya diperkenankan atau diperbolehkan itu sebagai anggota saja. Nah, betul, sebagai anggota saja. Itu. Mungkin pertanyaan dari teman-teman yang kita jawab hari ini. Iya. Sekian dulu Mas. Iya. Kita lanjut ke podcast selanjutnya nanti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.